Fiona hadir? Hadir Ibu. Oke, hadir semua. Terima kasih untuk kehadirannya adik-adik. Sudah lapar? Belum Ibu. Masih semangat nih? Masih Ibu. Hebat sekali, stamina anak-anak ibu ini luar biasa. Iya Ibu. Oke, tapi sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini, seperti kita berdoa dulu ya. Baik Ibu. Satu orang memimpin kita. Saya Bu. Oke. Doa apa Ibu? Spontan, sudah bisa doa spontan? Belum bisa. Oke, doa Bapak kami atau tidak salah kalian sekali. Baik Ibu. Ibu guru teman-teman, marilah kita berdoa dalam Dalam Bapa dan sama-sama Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik, terima kasih ya Nadia sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum itu, I explain you supaya tempat cara duduknya rapi. Sambil dulu saja. Masih ingat explain untuk tangan letakkan. Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Oke, sekarang duduk yang rapi. Sudah siap? Sudah Ibu. Coba adik-adik amati ada apa saja di luar ruang kelas kita. Ada apa? Ada pohon Ibu. Ada pohon, ada apa lagi? Gunung Ibu. Ada gunung. Oke, ada gedung juga ya? Iya Ibu. Nah, sudah pernah membantu mama atau papa ke kebun? Sudah. Pergi apa di kebun? Tanam sayur. Tanam padi. Artinya adik-adik itu saat menanam sayur atau menanam padi, pegang tidak tumbuhannya? Pegang Ibu. Apa yang adik lihat? Amati. Daun Ibu. Ada daun, ada apa lagi? Ada akar. Akarnya, Ada rantangnya Ibu. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, hal ini dipelajarkan supaya apa? Nantinya adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini itu supaya adik-adik memahami apa saja bagian-bagian tumbuhan, kemudian bagaimana ciri-cirinya dan apa fungsinya. Kemudian manfaat bagi kita itu apa saja. Bisa? Bisa Ibu. Oke. Dari jawaban adik-adik tadi, ketika adik-adik sedang menanam padi atau menanam sayur, adik-adik sudah mengamati tidak? Sudah Ibu. Ada apa tadi? Ada daun, Ada batang, ada akar, ada lagi? Ada biji, ada buah, ada apa lagi? bunga Ibu. Ada bunga. Nah, siapa di rumah yang suka menanam bunga atau memelihara bunga? Saya Ibu. Di rumah banyak bunga atau tidak? Banyak. Artinya adik-adik sudah lebih tahu cara merawat tanaman tidak? Iya Ibu. Oke, bagus. Itu kegiatan harus perlu dikembangkan. Nah, dari yang adik-adik sudah jelaskan tadi, adik-adik sudah menyebutkan ciri-ciri dari bagian-bagian, sudah menyebutkan bagian-bagian tumbuhan, yaitu ada daun, kemudian ada batang, ada akar, kemudian apa lagi? Ada bunga, ada buah, dan ada biji. Ada berapa? Ada 6. Nah, hari ini adik-adik kita akan membahas lebih spesifik bagaimana itu akar, bagaimana itu daun, dan bagian
bagian tumbuhan lainnya. Oke, kita lihat dulu. Ada 3 makhluk hidup. Yang pertama ada manusia, kemudian ada hewan, kemudian ada tumbuhan. Apa yang membedakan kita dengan hewan dan tumbuhan? Manusia itu ada akal budi. Nah, tepat sekali. Yang membedakan kita dengan hewan atau tumbuhan adalah manusia memiliki akal budi. Akal budi artinya apa sih? Bisa berpikir. Nah, oke. Jadi hewan itu ikut naluri, sedangkan manusia itu Berpikir. Sepatutnya kita berpikir dahulu sebelum bertindak. Maksudnya sebelum melakukan sesuatu kita harus berpikir. Oke. Kita lihat dulu, apa sih tumbuhan? Jadi tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Bagaimana itu makanan tumbuhan yang bisa mendapatkan makanannya sendiri? Artinya setiap makhluk hidup punya keistimewaan. Nah, salah satunya adalah tumbuhan. Karena kita hari ini membahas tentang tumbuhan, maka tumbuhan punya keunikannya sendiri. Itu apa? Dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Manusia dengan hewan itu tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Manusia membutuhkan apa? Tumbuhan. Membutuhkan daging dan protein lainnya dari hewan. Misalnya daging, telur itu kan dibutuhkan dari hewan. Jadi kita tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Sedangkan tumbuhan, keistimewaannya adalah dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Bisa menghasilkan makanannya sendiri itu bagaimana, Ibu? Jadi di sini dijelaskan. Nah, pada tumbuhan dia bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui kegiatan fotosintesis. Minggu depan kita akan bahas tentang fotosintesis, tapi Ibu kasih gambaran ya. Jadi kegiatan fotosintesis ini terjadi pada tumbuhan ketika pada daun itu pernah lihat daun dong? Pernah. Pada daun dia melakukan fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Nah, pada daun ini terdapat klorofil atau zat hijau daun. Zat hijau daun ini berguna untuk melancarkan untuk pembuatan makanan di si tumbuhan ini. Maka kita melihat dari bagian-bagian tumbuhan itu berpartisipasi dalam membuat makanan ini. Artinya keistimewaan dari tumbuhan itu dia bisa menghasilkan makanannya sendiri lewat bantuan matahari. Oke, kita lihat dulu ya satu-satu. Mulai dari akar. Ciri-ciri akar itu pada umumnya apa? Dia berada di dalam tanah atau tidak? Iya. Oke, berada dalam tanah. Kemudian berwarna putih, ada yang berwarna kecoklatan. Kemudian dia tidak memiliki daun atau buah. Tumbuh di bawah tanah. Dia tumbuh di bawah tanah itu bagaimana, Ibu? Nah, dia tumbuh di bawah tanah itu dia menyerap zat hara atau nutrisi dari dalam tanah, kemudian menyerap air. Dia juga menyerap air. Airnya untuk apa? Airnya itu untuk kelangsungan hidup dari tanaman ini. Di mana air dipergunakan untuk menghasilkan apa tadi? Fotosintesis. Kemudian menopang tumbuhan, memperkokoh tumbuhan. Artinya akar yang pernah lihat akar yang menjalar, ini akar mana ya? Punya menjalar sekali, panjang dan tebal. Itu fungsinya itu adalah untuk memperkokoh tumbuhan. Kalau misalnya kita membuat tanaman itu misalnya begini kan, adik-adik mencabut ini akar, kemudian mencabut tanaman, memotong akarnya. Kemudian adik-adik tanam lagi. Itu tanaman mati atau masih hidup? Masih hidup. Ibu. Loh, kenapa? Karena akarnya menyerap zat hara tanah. Coba adik-adik jelas, simak baik-baik. Maksudnya begini. Ini ada tumbuhan ini, kemudian adik-adik cabut. Kemudian setelah dicabut, adik-adik memotong akarnya. Setelah itu, adik-adik tanam kembali. Otomatis tumbuhan ini tidak ada akar. Apa yang terjadi pada Mati, Bu. Tumbuhan tersebut tidak akan Apa lagi? Tidak bisa hidup, tidak bisa tumbuh. Yang pertama itu, saat adik menancapkan lagi, dia akan jatuh lagi. Karena yang mempertahankan dia tetap hidup, tetap lurus, bukan akar. Kemudian dia tidak akan bertahan lama. Karena apa? Yang tinggal di dalam tanah itu adalah akar. Kalau kita tanam sesuatu itu pasti membeda. Kalau yang ada akar kita tanam, kalau yang tidak ada akar jangan. Itu kan sudah tidak bisa untuk hidup lagi tanamannya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Dalam akar juga dia sebagai penyimpan cadangan makanan.
Apa ya contohnya? Batang. Dalam akar loh, dia simpan cadangan makanan. Contohnya ubi. Ubi, pernah makan ubi? Pernah, Ibu. Cadangan makanannya kan pada akar. Ubi apa contohnya? Ubi jalan, ubi kayu. Itu dia simpan ubinya itu dalam akar. Itu cadangan makanannya. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa, Ibu. Oke. Kemudian kita ke batang. Batang, ciri-ciri batang itu berada di atas permukaan tanah. Berarti setelah ada akar, di atasnya adalah batang. Nah, dia menopang tumbuhan agar tetap tegak. Oke, menyangkut air dan zat makanan dari dalam daun. Oke. Jadi, artinya tugas batang di sini. Setelah air menyerap air, kemudian menyerap zat hara, tugasnya batang adalah menyalurkan. Menyalurkan seperti apa ya? Contohnya begini, akar kan tidak bisa kalau pergi ke daun bawa si air, dia lewat mana? Tidak. Iya. Artinya dia minta bantuan si batang, batang yang menyalurkan. Karena batang kan yang memperkokoh, dia sebagai tubuhnya, toh? Iya, Ibu. Artinya setelah air diserap oleh akar, kemudian zat hara tadi diserap, maka tugasnya batang adalah menyalurkan air dan zat haranya ke daun. Nah, kemudian apalagi tugasnya batang? Tugasnya batang juga adalah dia sebagai penegak dalam Tuhan tadi. Kemudian yang ketiga adalah setelah melakukan proses fotosintesis, tugasnya batang apa? Tugasnya dia menyalurkan kembali semua makanan yang sudah dilakukan pada daun tadi ke seluruh bagian tubuhan. Artinya semua bagian tubuhan mendapatkan makanan, mendapatkan nutrisi. Oke. Kemudian dia menyimpan cadangan makanan pada tubuhan. Ini ada juga batang yang menyimpan cadangan makanan. Contohnya tanaman apa ya? Tebu. Pernah makan tebu? Pernah, Ibu. Tebu dong. Tebu kalau bahasa Manggarainya tebu. Iya, Ibu. Pernah makan tebu dong? Iya, Ibu. Dia juga menyimpan cadangan makanan pada batang. Oke. Apa lagi ya? Selanjutnya ada daun. Nah, para daun ini yang istimewanya karena ciri-ciri daun apa ya? Ciri-ciri daun Warna hijau, Ibu. berwarna hijau. Tapi jangan salah, daun bukan hanya berwarna hijau, tapi ada warna lain. Pernah lihat? Iya, Pernah. Ibu. Kemudian ada dia berwarna hijau, ada yang merah kuning, atau warna merah. Kemudian ada apa lagi ciri-cirinya? Ada seratnya. Ya, pernah lihat tuh serat dalam daun tuh? Pernah, Iya, Ibu. Oke, berwarna hijau. Karena kenapa warna hijau? Dia mengandung Klorofil. Ukuran bentuknya itu beragam. Ada yang besar sekali, pernah lihat daun yang besar sekali lebar. Daun arai kita pernah lihat? Pernah, Ibu. Yang besar toh. Iya. Kemudian daun-daun di luar itu kecil-kecil ya. Daun pepaya itu kan besar, tapi fungsi dan perannya masih sama. Kemudian dia tumbuh pada ranting atau daun. Dia tidak tumbuh di batang, tapi di ranting. Ranting itu artinya lebih kecil dari batang. Dia tumbuh di situ, oke? Iya, Ibu. Tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, tempat berlangsung fotosintesis. Iya, proses fotosintesis tidak bisa dilakukan pada akar, tidak bisa dilakukan pada batang, tapi pada daun. Pada daun dia istilahnya dapur untuk memasak pada daun. Jadi daun itu bertugas untuk memasak dia ya. Terus kita lihat juga daun juga bisa sebagai tempat nutrisi penyimpan cadangan makanan. Kita kan hari-hari makan daun. Iya. Daun singkong, dan pepaya. Apa lagi? Kangkung, Kangkung. Ibu. Itu kan dia dari akar tadi menyimpan cadangan makanan, kemudian batang juga menyimpan cadangan, daun juga menyimpan cadangan yang kita konsumsi setiap hari, oke? Oke. Sekarang setelah daun ada buah. Setiap hari makan buah atau tidak? Iya, Ibu. Buah apa saja yang dimakan? Pisang, pepaya. Manfaatnya buah untuk kita itu
vitamin, nutrisi. Artinya kalau kita rajin makan buah berarti kita mendapatkan Vitamin. Vitamin itu gunanya apa sih? Menguatkan tubuh. Kekebalan Tubuh. Oke. Adik-adik harus mau dan rajin untuk makan buah. Buah. Apalagi sekarang kan ada MBG. Iya, MBG sudah iya. ada buah atau tidak? Iya, sudah, Ibu. Artinya adik-adik harus bisa mensyukuri dan mau makan buah-buah yang disajikan. Oke? Iya, Ibu. Nah, ciri-ciri buah itu berasal dari bunga yang telah dibuahi. Artinya sebelum dia menjadi buah, dia jadi bunga dulu. Dia tidak langsung jadi buah, tapi dia jadi bunga. Pada bunga itu terjadi, nanti kita jelas pada spesifik di bunga itu. Pada bunga dia terjadi proses jatuhnya kepala putih jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, maka kalau terjadi itu, maka buah bisa maksud buah itu bisa berbuah. Oke. Dia juga fungsinya untuk melindungi biji. Itu buah. Kemudian dia menyimpan cadangan makanan tadi. Yang kita makan buah yang kita makan sehari-hari itu makanan untuk kita. Ada juga untuk hewan. Oke. Kemudian sudah ada tuh contohnya buah apa saja tadi? Buah Ada pisang, papaya, mangga. Artinya adik-adik sering makan buah itu toh? Iya, Ibu. Oke, yang keenam ada biji. Ada biji. Nah, biji ada buah yang di dalam daging buah. Ada biji yang letaknya di dalam daging buah dan ada biji yang letaknya di luar daging buah. Contohnya buah apa? Jamu Jamu mete, Ibu. Kamu adik-adik di pesisiran itu pasti tahu. Kalau jamu mete itu bijinya itu di luar daging buah. Artinya tidak selalu bijinya itu di dalam daging buah. Artinya fungsi dari buah tadi masih melindungi. Dia tetap menempel pada daging buah, tapi bukan di dalam lain lagi luar. Oke, ciri-cirinya berada di dalam daging buah dan ada juga yang di luar daging buah. Kemudian berukuran kecil hingga besar. Kan ukuran biji itu kecil-kecil. Kalau rambutannya agak besar. Kemudian apa lagi? Buah apa yang kecil bijinya? Papaya, Ibu. Papaya kan kecil-kecil toh? Iya, Tapi dalam jumlah Jambu, banyak. Ibu. Jambu kan kecil-kecil. Iya, Ibu. Kemudian ya ada apa lagi biji apa? Biji kacang hijau, biji jagung, apa lagi? Biji mangga. Biji mangga besar atau kecil? Besar, Ibu. Kalau Jambu muda, Ibu, mangga muda itu, Ibu, bijinya. kalau kecil. tua dia itu besar, kalau kecil dia itu kecil sekali. Oke. Nah, artinya dari apa tadi? Dari apa tadi? Dari akar, batang, daun, terus apa lagi? Bunga, buah, biji. Nah, sebelum itu Ibu kasih jelasin bunga. Oke. Bunga suka tidak dengan bunga? Suka, Ibu. Suka menyiram tanaman bunga? Suka, Ibu. Suka menanam bunga? Suka, Ibu. Kalau suka apa yang dilakukan? Berawat, rajin menyiram. Jangan sedikit-sedikit lebar dan bunga kotek. Tapi sepatutnya kita juga, karena kita juga makhluk hidup, tumbuhan juga makhluk hidup, kita saling menjaga. Oke. Ibu tadi ada singgung bahwa sebelum terjadi buah, sebelum ada buah itu, dia duluan jadi bunga. Nah, pada bunga itu contohnya ciri-cirinya itu berwarna-warni. Suka mencium bunga tidak? Suka, Ibu. Harum atau tidak? Harum, Ibu. Nah, salah satu fungsi dari bunga itu untuk apa? Menghilangkan Parfum. Kalau ada loh bunga-bunga, Ibu lupa namanya, bunga apa ya? Bunga kalau dia taruh di dalam ruangan itu mengusir nyamuk. Sedap malam, Ibu. Bunga sedap malam, tidak tahu, Ibu juga tidak tahu itu. Kalau bunga siapa namanya? Ibu lupa. Dia berwarna ungu. Artinya fungsi dari bunga ini tadi kalau disimpan dalam ruangan itu untuk mengusir nyamuk. Ibu pernah waktu kuliah dulu simpan bunga itu lupa. Oh, Ibu pernah simpan bunga. Iya. Bunga apa namanya, Ibu? Ibu lupa sudah. Nanti Ibu kalau cerita lagi Ibu kasih tahu kamu ya. Iya, Ibu. Oke. Paling suka bunga-bunga apa saja? Apa yang adik tahu nama bunga? Bunga mawar, Bunga bunga melati. melati
Iya, warna kuning. Oke, adik-adik, setelah adik-adik tadi udah tahu ada berapa bunga, kemudian bagaimana fungsinya tadi dari akar, batang, daun, buah, bunga, biji, itu semua adalah tujuan pembelajaran. Jadi tujuannya tadi sama mungkin tadi adik-adik bisa mengetahui bagian-bagiannya, kemudian ciri-cirinya, itu. Ibu lupa lagi tadi. Hal yang paling penting pada bunga tadi, proses penyerbukan. Artinya sebelum jadi buah itu terjadi proses penyerbukan. Kalau misalnya proses penyerbukan tidak berlangsung dengan baik, maka tidak terjadi pembuahan. Artinya begini, penyerbukan itu terjadi itu kalau misalnya ini kepala putih ini serbuk sari itu lebih tinggi daripada kepala putih. Kalau ada serbuk di atasnya, itu ada tampilkan gambar dulu ya. Pokoknya begini saja. Ini kan ada buah, ada bunga. Sebelum dia jadi buah, dia jadi bunga dulu. Nah, pada dalam bunga ini terdapat serbuk sari. Serbuk sari itu seperti warna kuning-kuning gitu. Iya. Nah, ini contohkan ya, ini kepala putih. Ini serbuk sari. Ada bantuan serangga atau angin, dia jatuh ke atas kepala putih. Kalau misalnya jatuhnya tepat di atas kepala putih, maka terjadi pembuahan pada bunga. Nah, kalau misalnya itu tidak jatuh di atas kepala putih, maka tidak terjadi pembuahan. Maksudnya pembuahan itu apa? Pembuahan artinya buah itu akan terjadi. Ada anaknya, Bu. Iya kan, maksudnya begini. Pernah lihat buah mangga tidak? Ya, pernah. Lihat buah mangga tidak? Tidak. Tidak ada buah mangga di rumah. Oh, mangga. Buah mangga. Iya, Ibu. Ada yang bunganya. Pernah sebelum dia buah. Pernah lihat tidak peristiwa yang begini? Adik-adik setiap hari lihat, itu mangga banyak sekali bunganya. Artinya adik-adik tahu dong, kalau ada bunga pasti ada buah nantinya dong. Iya. Mungkin bulan depan atau berapa bulan lagi pasti ada banyak buah mangga. Tapi tunggu, loh, kok sebagiannya saja? Padahal pas bunganya itu seluruh bagian tumbuhan itu ada bunga. Kenapa yang ada buahnya ada sedikit? Pernah tidak begitu? Pernah. Pernah dong. Iya. Artinya yang ada buahnya, maka si bunga tadi sudah berhasil melakukan proses pembuahan pada itu tadi. Proses penyerbukan itu terjadi langsung. Jatuhnya si serbuk sari ke atas kepala Putih. Tapi kalau misalnya bunganya tidak terjadi proses penyerbukan yang baik, maka bunga itu dikatakan gagal. Dia tidak bisa menghasilkan buah. Mengerti? Iya. Artinya Nadia yang Nadia tanyakan tadi, proses pembuahan ini artinya pada tumbuhan itu dia melakukan proses penyerbukan kepada bunga sehingga menghasilkan buah. Sudah mengerti? Sudah. Oke, sudah mengerti. Oke. Salah satu fungsi dari biji, Ibu tekankan lagi. Salah satu fungsi dari biji apa? Sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Biasanya pernah lihat mama kah ambil biji sawi atau biji sayur-sayuran sembayang di tanah yang subur. Pernah? Kemudian baru bibit-bibitnya dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Nah, artinya biji berfungsi sebagai perkembangbiakan dari tumbuhan ini. Bisa dipahami? Bisa. Apakah hanya biji saja yang bisa dijadikan perkembangbiakan? Tidak, Ibu. Tapi pada apa? Bibit. Batang. Akar. Bibit tadi kan adalah bijinya. Akar bisa. Batang, daun. Daun tuh contohnya daun apa? Cucu bebek. Cucu bebek, Ibu. Cucu bebek pernah lihat dong? Iya, Ibu. Kalau cucu bebek tek saja setengah dari daunnya, tanam lagi dia akan tumbuh. Bisa. Oke. Maka perkembangbiakan dari tumbuhan itu bukan semata-mata dari biji saja, tapi dari batang, dari akar, dari daun. Oke. Kalau sudah mengerti apa yang adik-adik kurang pahami, silakan tanyakan ke Ibu. Tidak ada, Ibu. Ibu.
Berdiri semua. Berdiri semua, kita ice breaking. Kamu tahu lagu yang tangan diputar? Tahu. Tapi ada lanjutan di belakangnya. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kiri, diputar-putar, diputar ke kanan. Bisa? Bisa. Semangat? Semangat, Ibu. Oke, Nadia deh sama Ibu di depan. Ibu. Oke, Sini, Ibu. oke. Kita mulai ya. Iya, Ibu. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kiri, diputar-putar, diputar ke kanan. Oke, sudah Dok? Sudah, Ibu. Sudah, tapi ada pertanyaan? Tidak ada Tidak ada, Ibu. Hanya Ibu yang memberikan Pertanyaan. Oke, kalau adik tidak punya pertanyaan, Ibu yang memberikan pertanyaan. Oke, sabar ya. Iya, Ibu. Ini nih. Ini pertanyaan ABCD. Jadi, acungkan tangan tinggi-tinggi, oke? Baik, Ibu. Yang pertama, bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan zat hara adalah sabar. A. Daun, B. Batang, C. Akar, D. Bunga. C, Bu. C. Loh. Sabar dulu. Angkat tangan dan jawab. Baik, Iya, Ibu. saya, Ibu. Berani kok? Tidak boleh jawab dari Belakang. Oke, jadi jawabannya adalah Akar, Ibu. akar. C ya. Akar tadi fungsinya untuk apa? Menyerap Menyerap air dan zat hara. Kemudian apa lagi? Untuk menyimpan cadangan? Cadangan. Oke. Kemudian nomor 2. Fotosintesis terjadi pada bagian titik-titik. A. Batang, B. Daun, C. Biji, D. Akar. Saya, Bu. Nadia, apa? Daun, Ibu. Dan tepuk tangan. Nah, pada daun terjadi proses Fotosintesis. Apa lagi fungsi daun tadi? Jangan dulu deh. Bertanya lagi, fotosintesis tadi itu apa sih? Proses pembuatan makanan pertumbuhan. Oke, jadi proses fotosintesis itu maksudnya adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang berlangsung pada Daun. Di daun terdapat apa? Klorofil. Klorofil atau zat? Zat daun. Oke, ini tadi sudah paham, oke? Iya, Ibu. Nomor 3. Bunga berfungsi sebagai titik-titik. A. Tempat fotosintesis. B. Alat perkembangbiakan. C. Menyerap air. D. Menyimpan makanan. Bunga, ayo. Menyimpan makanan, bukan, Ibu. Alat perkembangbiakan. Angkat. RC, apa RC? Alat perkembangbiakan. Oke, tepuk tangan buat RC. Jadi bunga dari tempat perkembangbiakan, di mana dia menghasilkan buah. Buah itu ada biji, maka biji sebagai tempat apa? Menyimpan makanan. Biji sebagai apa? Perkembang. Biakan. Oke. Sekarang langsung ke nomor 4. Contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut adalah, jangan deh, itu pertanyaan sulit ya nih. Jadi ibu tadi belum jelaskan pada akar itu ada akar serabut dengan akar lubang. Apa yang membedakan keduanya? Jadi akar serabut itu yang menjalar keluar, yang kecil-kecil. Pernah lihat? Pernah, Ibu. Sedangkan akar tunggal itu satu. Tunggal itu artinya satu. Dia besar dan satu saja ke bawah.
tegak lurus ke bawah. Sudah paham? Sudah, Ibu. Oke. Oke, kemudian ini pertanyaan kelima. Buah berfungsi untuk 1. A. Melindungi biji, B. Menyerap air, C. Menopang tumbuhan, D. Menghasilkan klorofil. Ibu. Apa? Melindungi Biji. buah biji, melindungi biji. Tentang untuk Nadia. Benar sekali, artinya fungsi buah tadi salah satunya adalah untuk melindungi biji. Nah, kemudian sudah seperti itu. Artinya adik-adik sudah paham toh? Iya, Sudah Ibu. paham apa itu bagian-bagian. Kita sebutkan lagi bagian-bagian tumbuhan. Ada apa? Akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Kemudian ada fungsinya. Sebutkan salah satu bagian tumbuhan dan fungsinya. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Ibu. Nadia, apa Nadia? Akar, Ibu, untuk menyerap zat hara dari tanah sehingga tumbuhan bisa tumbuh, Ibu. Oke, tepuk tangan untuk Nadia. Apa lagi? Siapa lagi? Ayo, salah satu bagiannya dan fungsinya apa sih? Ayo, bisa yuk. Daun, apa fungsi daun? Bunga, apa fungsi bunga? Buah. 2 orang lagi. Ayo dong. Eci, ya Eci, apa Eci? Batang Ibu, kalau batang Ibu untuk menyerap air ke seluruh bagian-bagian, misalnya dari daun, bunga, terus buah Ibu. Oke, kita tepuk tangan buat Eci. Nah, menyerap tadi maksudnya bukan Ibu katakan salah. Maksudnya bukan menyerap ya, yang menyerap tadi akar, menyalurkan. Batang tadi bertugas untuk menyalurkan air atau zat hara dari dalam tanah, kemudian dia menyalurkan hasil makanan yang sudah dilakukan pada daun. Oke, apa lagi? Saya, Ibu. Jeffrey, ayo Jeffrey. Ya Ibu, Buah deh, buah. Fungsinya buah apa? Buah apa Jeffrey? buah Ibu. Buah. Untuk mendapatkan vitamin Ibu. Vitamin. Oke, artinya benar. Vio, 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 daun apa? Fungsi daun. Vio, ayo Vio, atau apa deh? Bunga. Fungsi bunga, fungsi buah. Daun untuk mendapatkan nutrisi Ibu. Apa? Apa itu? Daun Ibu. Ibu luruskan. Tapi itu tangan untuk Vio. Pada daun tadi terjadi proses fotosintesis. Fungsi daun sebagai jalan makanan, kemudian proses ibu kan tadi pada daun itu adalah dapur, istilahnya dapur pada tumbuhan. Karena salah satu keistimewaan dari tumbuhan adalah dia bisa menghasilkan makanannya Sendiri. Oke, ternyata adik-adik sudah paham. Maka minggu depan kita akan bahas lebih lengkap lagi tentang apa ya? Tentang apa ini? Tentang fotosintesis. Oke, jadi ibu menyimpulkan bahwa tumbuhan memiliki beberapa bagian utama, itu ada akar, batang, daun, bunga, dan biji. Setiap bagian memiliki ciri dan fungsi yang berbeda. Semua bagian tumbuhan tersebut bekerja sama agar tumbuhan dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan menghasilkan keturunan. Oke, seperti kita dan hewan tadi, kita menghasilkan keturunan selanjutnya. Begitu juga dengan tumbuhan. Oke, sekian saja pelajaran hari ini. Adik-adik juga tadi sudah mengerjakan beberapa latihan yang ibu tanyakan tadi, sudah menjawab. Mungkin tapi ada beberapa yang belum paham. Ibu akan share materinya ke orang tua kalian dan bisa ya adik-adik untuk membaca materinya. Bisa ini? Bisa, Ibu. Oke. Kemudian apa lagi? Kemudian minggu depan kita masuk dalam kelompok, kita bahas lebih lanjut terkait proses fotosintesis pada tumbuhan. Oke, sudah paham ya? Sudah, Ibu. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, salah satu dari kita angkat doa. Saya Eci, silakan Eci. Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekian dari pelajaran untuk hari ini. Sampai
Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Bu.